Very excited once we got to where we got to. We didn't say nothing. We were just, I kicked him in the shit and he was like, ow, Meskipun sudah berlalu selesai, namun untuk kali ini acara WebC 279 memang benar-benar unik dan tetap menjadi pembahasan. Yang kali ini Daniel Cormier menganggap bahwa di dalam acara itu banyak terdapat drama. Robert Whittaker akhirnya memberikan respon positifnya buat Khamzat Chimaev yang bersedia menjadi teman berlatih sekaligus teman untuk membasmi orang-orang jahat di sekitar mereka. Mantan juara 2 divisi Daniel Cormier baru-baru ini dengan beraninya menegaskan bahwa dia tidak menyukai drama yang ditampilkan selama pertandingan utama WebC 279 antara Nate Diaz dan Tony Ferguson. Dan menurutnya kembali bahwa kedua veteran itu menunjukkan performa yang sama sekali kurang memuaskan. Alasan dibalik pernyataan DC yang mengklaim pertarungan itu kurang memuaskan disebabkan banyaknya hal-hal aneh yang terlihat di saat kedua veteran itu berlangsung. Dari beberapa klaimnya ini, DC menguraikan bentuk pertarungan yang dinilainya aneh dengan mencatat bahwa Tony Ferguson membelakangi Diaz beberapa kali untuk menggunakan serangan berputarnya yang gagal. Dan El Cucuy pun tampak selalu putus asa, dan sementara itu, DC tampak bingung melihat Nate Diaz yang menggelengkan kepalanya sambil memegang oktagon di satu titik selama pertarungan. Dari bukti-bukti yang sama sekali belum pernah terlihat sebelumnya di WebC, Cormier mengklaim jika keanehan di antara pasangan tersebut terindikasi adanya sandiwara di sekitaran segi 8. Dan parahnya lagi, setelah DC mengklaim seperti apa yang dimaksudkannya itu, mantan juara itu malah kembali menambahkan dengan beraninya jika hasil dari sandiwara tersebut tidak sesuai dengan harapan, seperti yang dikatakannya berikut ini. Very excited once we got to where we got to. The product did not match the expectation. I'm not being unjust by saying that. I'm saying that Nate Diaz had been gone for a while. We thought that he was going to be better than Tony Ferguson, as he was. But a lot of the theatrics that happened inside the octagon, like Tony turned his back on multiple occasions. He would overswing as he was trying to throw elbows, end up running away from Nate. Nate, for his part, at one point, walked to the side of the octagon, shaking his head, no. Ryan, I thought he was cool. Memang jika diamati selama pertarungan berlangsung, kedua pria itu tampak sangat jauh dari penampilan prima mereka. Maka sebab itulah tidak sedikit dari penggemar MMA yang masih mengulang tontonannya untuk membuktikan kecurigaan mereka dari beberapa kejadian aneh selama WebC 279 berlangsung pada hari Minggu kemarin. Namun, meskipun demikian, kedua petarung baik Diaz dan Ferguson yang tampak jelas pada banyak kesempatan telah kehabisan kekuatan dan kelelahan. Namun, The Real Gangster itu berhasil mengamankan kemenangan submission pada ronde keempat dalam pertarungan terakhirnya untuk promosi tersebut. Akan tetapi Daniel Cormier bukan satu-satunya petarung yang menemukan headliner WebC 279 sedikit tidak pada tempatnya. Beberapa petarung WebC menganggap pertandingan utama itu aneh, dengan Nate Diaz memegang lututnya beberapa kali, sementara Tony Ferguson membuat serangan berputar yang putus asa, di mana dari aksinya itu membuat sudutnya pun kecewa. Namun, El Cucuy yang mengalami kekalahan submission pada ronde keempat tampaknya sedang bersenang-senang di dalam oktagon, dan Ferguson bahkan berharap agar penonton dapat terkesan dengan kekejaman mereka di dalam oktagon. El Cucuy memang dengan terang-terangan menyatakan jika pertarungan mereka hanyalah untuk bersenang-senang, dan klaimnya ini diutarakannya pasca WebC 279 yang dianggapnya pertarungan dengan Diaz adalah pertarungan terkeren baginya sepanjang masa. Say nothing. We were just, I kicked him in the shit and he was like, ow, you know what I mean? It was just like a lot of just having fun. I hope you guys had a lot of fun. I haven't had a fight like that ever. It was the coolest experience I probably could have had, being in front of everybody, being the most calm, super chill, bringing it out.
Ferguson juga menambahkan jika dia belum memutuskan dengan pasti apakah harus pensiun dari dunia MMA atau tidak. Namun seperti yang dikatakannya pasca kekalahannya dengan Nate Diaz, El Cucuy akan meneruskan studinya ke jenjang universitas bisnis. Aku sudah akan kembali ke sekolah untuk bisnis di Harvard dalam waktu sekitar 1 bulan dan beberapa minggu sebenarnya. Jadi aku menepati janjiku sehingga kalian sepertinya akan mengatakan, ya dia akan kembali ke sekolah ya. Aku akan kembali ke sekolah mengambil kredensial bisnisku dari Harvard. Dan temanku Lloyd dan Victor Belfort, mereka membantuku dengan itu. Setelah itu, aku akan kembali ke sekolah dan mendapatkan PT. Jadi aku akan menepati janjiku seperti yang selalu aku lakukan dan aku akan kembali. Aku akan melakukan ini dan aku akan melakukan itu. Itu seperti aku kembali ke sekolah dan perguruan tinggi dan berkompetisi dalam gulat, kata Ferguson. Ferguson memiliki beberapa tujuan besar di depannya, sekolah dan kemungkinan beralih ke gulat, dan itu ada dalam daftar tujuannya yang baru-baru ini dibicarakan sebelum pertarungan. Dia menyebutkan memiliki daftar tujuan dan telah mendesak setiap orang untuk membuat daftar tujuan mereka sendiri dan bekerja untuk mencapainya. Meski demikian, Ferguson juga mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk pensiun dari MMA dalam waktu dekat ini. Dan apapun pendapat dari DC maupun pernyataan dari Ferguson, yang pastinya meskipun ada beberapa anggapan keanehan dari UFC 279 itu, akan tetapi acara tersebut telah mampu menjadi hiburan bagi penggemar MMA di seluruh dunia. Hasil dari ungkapan Khamzat Chimaev pasca UFC 279 yang mengatakan bahwa satu-satunya petarung divisi kelas menengah UFC yang dirasanya tidak akan pernah dilawannya dan memprioritaskan untuk berlatih bersama Robert Whittaker, akhirnya memberikan respon positifnya buat petarung Swedia itu dengan menyetujui ide Chimaev sebagai sparring partnernya. The Ripper yang baru saja memulai pertarungannya dengan Marvin Vettori di UFC Paris awal bulan ini, dan dalam pertandingan itu mantan juara itu mendominasi petarung Italia dan menang dengan keputusan kemenangan, dan itu adalah yang keempat dalam penampilan oktagonnya dari pertarungan terakhirnya. Kemenangan ini merupakan kemenangan penting dalam divisi kelas menengah yang terus berubah, yang mana juara Israel Adesanya akan menghadapi Alex Pereira dalam upaya mempertahankan gelar pada bulan November. Dan di luar dari pertarungan perebutan gelar itu, divisi menengah saat ini terhenti dalam hal pesaing. Dalam sebuah wawancara dengan R.J. Clifford dan Dean Thomas untuk Sirius XM, Whittaker menyatakan bahwa dia akan turun untuk berlatih bersama petarung Chechnya itu dan mempertinjau kemungkinan pertarungan untuknya di kelas menengah. Aku mendengar apa yang dikatakan Khamzat tentang keinginannya untuk melawan orang-orang jahat, dan aku bisa mendukungnya. Jika dia ingin berlatih bersama, aku ingin berlatih bersama dan kita bisa berburu orang jahat itu pun bersama. Aku pikir ini akan sangat menyenangkan dan kita bisa menyerang banyak orang. Sulit, tapi aku pikir gaya dia mampu menangani banyak orang di divisi. Aku sebenarnya ingin melihat Chimaev melawan Pereira. Aku pikir itu pertarungan yang hebat untuknya, dan aku pikir itu akan membuka mata untuk melihat apa yang bisa dilakukan Pereira. Dan aku juga ingin melihat Chimaev melawan Israel, hanya karena secara gaya ada begitu banyak variabel berbeda dalam permainan yang membuatnya menarik bagiku. Selain itu, aku akan dapat mengikat teman baruku, kata Whittaker menjelaskan respon positifnya kepada Khamzat Chimaev. Dari hasil konfirmasi pada minggu ini tentang pertarungan di kelas ringan yang telah lama ditunggu-tunggu antara mantan juara kelas ringan sementara UFC Dustin Poirier dan penantang veteran Michael Chandler di UFC 281 yang akan digelar pada tanggal 12 November mendatang, para penggemar seni bela diri campuran ini pun telah memasang kandidat juara mereka di antara kedua petarung itu. Chief Business Officer UFC Hunter Campbell mengkonfirmasi bahwa pertarungan antara Dustin Poirier dan Michael Chandler direncanakan dengan durasi 3 ronde dengan kartu utama Israel Adesanya versus Alex Pereira. Poirier yang saat ini duduk sebagai penantang kelas ringan urutan kedua, duduk tepat di bawah mantan lawan dan juara divisi terbaru Charles Oliveira. Dalam urutan kekuasaan divisi,
dinobatkan sebagai favorit atas lawannya Michael Chandler. Alasan dari para penggemar ini bereferensi dari dua kekalahan Poirier selama 5 tahun terakhir, yaitu hanya dari Charles Oliveira dan Khabib Nurmagomedov. Sementara yang telah diluluh lantakkan Justin Gaethje dengan kemenangan keputusan bulat dalam pertarungan terakhirnya di UFC 268, duduk sebagai underdog dari pasar taruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.